Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog sederhana aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya. Nah, kali ini videoku berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi hari ini aktivitasku aku mau bersih-bersih di rumah mama aku, karena kebetulan nih rumahnya nggak ada yang ngurus ya teman-teman, karena lagi pada berangkat ke kota buat kepentingan keluarga. Nah ini dari ruang tamu ya teman-teman. Nah ini pertama untuk bersih-bersihnya aku mulai dari dapur dulu ya teman-teman. Aku beresin apa yang ada di meja ya teman-teman. Ini agak berantakan juga karena kemarin kayaknya nggak sempet beres-beres rumah dulu ya teman-teman. Ini aku beresin dari mulai bersihin apa yang ada di meja, terus aku juga lap-lapin meja ya teman-teman, karena ini basah juga ya teman-teman. Ini kayaknya habis cuci piring tadi ya teman-teman. Jadi di sini aku cuman ngelanjutin ya teman-teman pekerjaan mama aku yang tadi kayaknya sempat ketunda karena ada kepentingan keluarga gitu. Nah biasanya kalau aku ya teman-teman, jadi kalau bersihin rumah tuh selalu aku mulai dari dapur dulu ya, karena kalau misalkan dapur udah rapi, udah bersih, jadi udah enak gitu ya teman-teman, kelihatannya dia udah tenang juga. Terus biasanya kalau dapur udah selesai, aku lanjut dengan membersihkan ataupun menyapu bagian ruangan TV, terus ruangan tamu juga ya. Tapi kebetulan karena ini aku lagi bersihnya di rumah mama aku, jadi ini aku bersihin kompor gas teman-teman. Jadi ini emang udah kotor banget ya teman-teman, jadi aku bersihin. Terus setelah itu aku lanjut dengan menyapu bagian dapur ya teman-teman. Sebenarnya pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Jadi kelihatannya gampang ya, jadi cuman nyapu doang atau cuman bersihin rumah doang, tapi sebenarnya di luar dari itu banyak pekerjaan lain yang memang nggak semudah yang dikira ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan aku ya punya anak kecil, jadi kalau misalkan udah diberesin terus tiba-tiba anak ngacak-ngacak mainan gitu ya teman-teman, jadi nggak ada kelarnya gitu pekerjaan. Nah ini aku lanjut, aku mau ngepel ya teman-teman di bagian dapur dulu. Tapi sebelumnya ini pelnya aku cuci dulu ya teman-teman, karena memang ini kelihatannya kotor juga. Agar rumah selalu terlihat rapi dan bersih, itu sebaiknya hal utama yang harus kita perhatikan. Jadi jangan menunda pekerjaan rumah ya teman-teman. Karena kalau misalkan dibiarkan terlalu lama, biasanya juga semakin malas ya teman-teman. Kalau misalkan ada pekerjaan sedikit yang harus kita kerjakan, itu sebaiknya langsung dikerjakan aja. Jadi jangan sampai menunggu terlalu banyak ya teman-teman, karena itu bisa menimbulkan rasa malas pada diri kita ya teman-teman. Apalagi bagi ibu rumah tangga yang punya anak kecil seperti saya. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan walaupun itu sedikit ya teman-teman, ya misalkan kayak cuci piring gitu, jadi enggak aku tunggu sampai menumpuk, jadi ada sedikit meskipun ada 2 ataupun 3 itu langsung saya cuci ya teman-teman. Karena kalau misalkan punya anak kecil itu nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang anak itu anteng, terus sejam kemudian dia itu rewel pengen apa gitu. Jadi waktu yang ada itu waktu dimana anak lagi anteng main, jadi aku usahakan itu untuk bersih-bersih rumah yang memang belum sempat dibersihkan ya teman-teman. Ataupun misalkan kalau kita lagi pengen istirahat, itu bisa dipakai buat istirahat ya teman-teman, kalau anak lagi anteng gitu. Nah ini lanjut ke video teman-teman. Tadi ngepel dapur udah, bersihin dapur udah, ini saya lanjut buat beresin ruang tamunya teman-teman. Karena di sini memang gak terlalu banyak yang harus diberesin, jadi saya cuma sapu-sapu aja ya. Karena memang ini kelihatannya juga banyak sampah gitu ya teman-teman. Ini bekas tadi anakku ngacak-ngacak kertas gitu. Terus juga ini ada bekas cangkang minuman gitu ya teman-teman. Nah tadi pasti teman-teman pada salpok sama
kotor di kerudung aku ya teman-teman. Jadi ini karena anteng banget beresin rumah, terus aku juga nggak sempet cek kerudung ya teman-teman. Jadi padahal ini kerudung aku tadi kotor, nggak tahu dari mana gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut bersihin kamarnya teman-teman. Ini sih emang udah rapi ya, jadi nggak terlalu kotor, nggak terlalu berantakan juga. Ini aku cuman kebut-kebut aja kasurnya ya teman-teman, karena ini banyak debu gitu ya, debu kotor. Terus ini aku juga beresin spraynya ya teman-teman. Untuk seorang ibu rumah tangga biar enggak terlalu mumet gitu ya teman-teman, jadi dengan pekerjaan rumah sehari-hari, alangkah baiknya kalau kita itu bisa meluangkan waktu buat diri sendiri ya teman-teman, yaitu sekedar buat rebahan sambil pegang HP juga, itu udah alhamdulillah seneng banget ya teman-teman, apalagi dengan kesibukan seorang anak gitu ya teman-teman. Jadi itu tentu bukan hal yang mudah bagi seorang ibu rumah tangga. Nah jadi di sini tuh peran suami sangat penting ya teman-teman untuk seorang istri, karena pekerjaan rumah dan sebagainya itu bukan semata-mata sepenuhnya tanggung jawab istri ya teman-teman. Jadi di situ juga ada peran suami loh. Karena kalau melihat suami ikut bantuin pekerjaan rumah ya teman-teman, seperti itu menyapu ataupun mencuci piring, itu sangat luar biasa senang ya teman-teman. Karena itu sedikit bisa menghemat tenaga seorang istri. Nah ini lanjut ke video teman-teman. Ini aku lagi mau masak nasi ya teman-teman, karena nanti pas mama aku pulang itu jadi udah ada nasi ya teman-teman. Jadi di sini aku cuman masak nasi aja ya, jadi enggak sama lauknya gitu, karena nggak tahu juga ya teman-teman, aku juga bingung ini mau nyiapin lauknya apa gitu. Jadi di sini aku cuma nyediain nasi aja. Dan ini aku juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi cuman masak nasi 1 kilo kurang gitu teman-teman, karena memang tadi juga masih ada sisa gitu ya, yang udah aku pisahin ke wadah sebelumnya. Jadi di sini aku cuma masak nasi buat tambahnya aja ya teman-teman. Biasanya kalau aku masak nasi di rumah tuh paling banyak 1/2 kilo ya teman-teman, karena memang kalau di rumah aku nggak terlalu banyak orang. Itu juga kalau misalkan 1/2 kilo kadang banyak nasi yang kebuang gitu ya teman-teman, karena memang kalau anak-anak jarang makan gitu, paling banyak jajan gitu ya teman-teman. Jadi kalau nasi itu pasti awet juga kalau cuman masak 1/2 kilo, jadi banyak sisa gitu ya. Nah buat beres-beres di sini udah selesai, karena memang di sini aku cuman nyapu sama ngepel aja teman-teman. Nah setelah tadi disibukkan dengan beres-beres rumah, terus ngurus anak juga, di sini aku mau nyenengin diri dengan cara buat ramen teman-teman. Jadi di sini aku makan bareng sama tetangga, sama saudara juga. Jadi cukup sederhana aja ya teman-teman untuk bisa nyenengin diri sendiri. Jadi nggak terlalu mewah ataupun apa, itu cuman makan bareng juga, makan sama tetangga, sama saudara, itu juga udah seneng banget ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja aktivitas kali ini yang bisa aku share. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dan mudah-mudahan ada hal yang positif yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Buat dukung channel aku, jangan lupa buat like, subscribe, dan tekan juga tombol lonceng ya teman-teman, biar channel aku semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.